Analisis secara titrimetri dan titrasi asidimetri dan alkalimetri. Metode titrimetri. Metode titrimetri digunakan secara luas karena merupakan metode tahan rungget atau tidak mudah terpengaruh oleh perubahan lingkungan yang kecil, murah, dan mampu memberikan presisi yang tinggi. Keterbatasan metode ini adalah metode titrimetri kurang spesifik dan kurang sensitif sehingga memerlukan sampel dalam jumlah relatif tinggi. Analisis titrimetri dikenal dengan analisis volumetri karena melibatkan pengukuran volume larutan baku yang bereaksi dengan analit secara akurat. Dalam analisis titrimetri, sejumlah zat yang diselidiki analit direaksikan dengan larutan baku standar yang kadang konsentrasinya telah diketahui secara teliti dan reaksinya berlangsung secara kuantitatif. Syarat-syarat untuk dapat melakukan analisis volumetri. 1. Reaksinya harus sederhana serta dapat dinyatakan dengan persamaan reaksi. Bahan yang diselidiki analit bereaksi sempurna dengan senyawa baku dengan perbandingan kesetaraan stoikiometris. Kedua, harus ada perubahan yang terlihat pada saat titik ekivalen tercapai idealnya, baik secara kimia atau fisika. 3. Harus ada indikator jika syarat 3 tidak terpenuhi. Indikator juga dapat diamati dengan daya hantar listrik titrasi potensiometri atau konduktometri. Reaksi yang cocok untuk analisis secara titrimetri. Ada satu reaksi, tidak ada reaksi sampingan yaitu 1. Reaksi ini berjalan secara cepat dan reaksi ini berlangsung sampai benar-benar selesai. 2. Perbandingan dengan asam borat H3BO3 dengan natrium hidroksida. 3. Reaksi ini tidak cukup untuk terjadi secara sempurna dan konstanta keseimbangan. Kelebihan penetapan kadar. 1. Menawarkan presisi yang baik yang dibuktikan dengan nilai persimpangan baku relatif SBR yang kecil. 2. Alat yang diperlukan sederhana. 3. Waktu yang diperlukan relatif lebih cepat. Serta 4. Tidak memerlukan pekerjaan yang menjemukan seperti pengeringan dan penimbangan secara berulang-ulang. Penggolongan volumetri. Berdasarkan reaksi kimia. 1. Reaksi asam basa asidi alkalimetri netralisasi. 2. Reaksi oksidasi reduksi. 3. Reaksi pengendapan presipitasi. 4. Reaksi pembentukan kompleks. Berdasarkan cara titrasi NIA, titrasi langsung, melakukan titrasi langsung pada zat yang akan ditetapkan. Cara ini mudah, cepat, dan sederhana. Titrasi kembali, menambah titran dalam jumlah berlebihan, kemudian kelebihan titran dititrasi dengan titran lain. Cara ini memakan waktu yang lama. Teknik volumetri. 1. Titrasi mikro. Titrasi ini melibatkan jumlah sampel 100-1000 mg. Dengan volume titran 10-100 ml menggunakan buret dengan ketelitian buret sebesar 0,02 ml. 2. Titrasi semi-mikro. Titrasi ini melibatkan sampel 10-100 mg. Dengan volume titran 1-10 ml dan buret yang digunakan mempunyai ketelitian 0,001 ml. 3. Titrasi mikro. Titrasi ini melibatkan jumlah sampel 1-10 mg, volume titran sebanyak 0,1-1 ml dan menggunakan buret dengan ketelitian 0,001 ml. Perhitungan volumetri. 1. Molaritas. 2. Formalitas. 3. Normalitas dan ekivalen. Cara perhitungan kadar. 1. Jika sampel padat. 2. Jika sampel cair. 3. Jika sampel berupa tablet atau kapsul. 4. Dalam sediaan sirup. Titrasi acidimetri dan alkalimetri. Asidimetri dan alkalimetri termasuk reaksi netralisasi, yakni reaksi antara ion hidrogen yang berasal dari asam dengan ion hidroksida yang berasal dari basa, menghasilkan garam dan air yang bersifat netral. Asidimetri dan alkalimetri dapat berlangsung dalam media air dan dalam media tanpa air yang dikenal dengan titrasi bebas air TB. Asidimetri dan alkalimetri dalam media cair. 1. Titrasi langsung asam basa dalam larutan air. 2. Titrasi asam lemah dengan basa kuat dan titrasi basa lemah dengan asam kuat. 3. Pemilihan indikator asidimetri dan alkalimetri dalam media R. 4. Pembuatan dan pembakuan larutan baku asam.
5. Larutan baku alkali. 6. Titrasi, ACD alkalimetri. ACD alkalimetri dalam media tidak berair atau titrasi bebas air TBA. 1. Titrasi bebas air terhadap senyawa basa lemah TB acidimetri. 2. Titrasi bebas air asam-asam lemah TB alkalimetri.